misalkan teman-teman ingin tahu. So, ada 4 tema yang didiskusikan di dalam modul singkat ini. Equal frequency of representation, gender equitability and inclusiveness, terus kemudian dalam illustration, terus kemudian dalam bahasa, dan kemudian peran-peran yang bisa diambil oleh guru maupun murid. Nah, ini diskusinya panjang, tapi dan tidak memungkinkan kalau misalnya kita gabungkan semuanya. Jadi kita akan mendiskusikan beberapa di bagian awal secara singkat. Nanti sisanya teman-teman bisa melanjutkan di independent study. Jadi pada dasarnya nanti kalau ini pendek saja bacaannya, cuma 10 lembar. Di situ didiskusikan dulu yang dimaksud isunya apa sih yang mereka sedang diskusikan, terus kemudian apa yang mereka ingin tonjolkan di situ misalkan. Terus this is really interesting. Sebagaimana yang saya highlight tadi, isu gender itu sudah besar, tetapi kadang-kadang tidak cukup besar. Maksudnya kalau di Amerika Serikat gender itu sudah tidak begitu urgent saat ini karena kesetaraan laki-laki perempuan itu sudah sangat excellent di sana, bukan excellent, sorry, sangat optimal. Cuma yang kemungkinan masih bermasalah adalah kadang-kadang inclusiveness, bagaimana menyediakan pendidikan yang inklusif yang bisa mencakup seluruhnya. Ini yang agak sulit karena Anda tahu bahwasanya ada orang yang misalkan memiliki kebutuhan khusus, terus kemudian dicampur dengan orang yang tidak berkebutuhan khusus. Tentu tidak hanya kaitannya dengan bagaimana mereka belajarnya, tapi juga servis apa yang kita perlu sediakan. Terus kemudian bagaimana persepsi siswa atau mahasiswa, bagaimana persepsi orang tua, bagaimana persepsi guru, terus bagaimana prosesnya. Ini sangat rumit sekali. Makanya kemudian mereka jadikan satu karena isu ini sering berdempetan. Kalau enggak misalkan gender equality, ya berarti educational inclusiveness yang sering muncul. Jadi di situ yang kadang-kadang masih penting untuk didiskusikan. Kalau di Indonesia, kedua isu ini muncul, tetapi bukan isu yang primer. Menurut teman-teman, isu yang primer di bidang pendidikan itu kalau di Indonesia apa? At the moment. Kalau saat ini, isu yang primer di bidang pendidikan apa? Pemerataan fasilitas pendidikan mungkin, Sir. Oke, thank you. Pemerataan fasilitas pendidikan. Terus ada lagi selain pemerataan fasilitas pendidikan? I can edit here. Sebentar. Pemerataan fasilitas pendidikan. Ada lagi selain pemerataan fasilitas pendidikan? Ada lagi? Tidak sesuai bidangnya, Sir. Orang yang bekerja tidak sesuai bidangnya? Ya, tapi yang guru, Sir. Jadi misalnya guru kebudayaan tapi ngajarin ya BK juga, ya ngajarin IT juga. Oke, paham. Linearitasnya ya. Yes. Baik, kita coba linearitas. Oke, terus ada hal lain juga yang mungkin lebih mendesak selain isu gender ataupun inclusivity itu tadi? Baik, itu salah satunya dua hal ini. Jadi kita melihat bahwasanya isu gender itu besar, cuman tidak begitu terasa impact-nya dibandingkan misalkan pemerataan fasilitas pendidikan. Bahwasanya misalkan di Malang saat ini yang kurang itu mungkin hanya universitas luar negeri saja. Kalau sekolah berstandar internasional atau sekolah internasional kan sudah ada beberapa.
Bahkan universitas yang buka cabang di Indonesia, misalkan semacam BINUS juga ada. Itu sekedar untuk Malang saja. Tetapi ada bagian, misalkan di bagian di luar periferal Jawa ini, yang kemudian itu sangat jauh sekali gap-nya dengan di Indonesia, di Jawa. Yang kadang-kadang kita sendiri jadi kelihatan agak miris. Misalkan kita membandingkan pendidikan, berapa jumlah kampus negeri Semalang dibandingkan misalkan di Papua, satu provinsi, kayak gitu aja. Di sini misalkan satu kota Madia dibandingkan satu provinsi, itu bisa jauh berbeda. Ya memang tetap ada hukum pasar juga. Kalau memang demand-nya sedikit, karena memang tidak ada banyak orang, tentu supply adanya semacam ini lebih sedikit. Tapi juga itu tidak memungkiri bahwasannya pemerataan fasilitas pendidikan itu tidak merata. Alhasil misalkan kita bisa bayangkan, misalkan ya kita bisa bikin bangun kampus yang bagus selevel dengan kampus 100 besar Indonesia, saya nggak bilang 10 besar, 100 besar Indonesia, kita taruh di Papua kayak gitu misalkan. Atau misalkan yang lebih bagus, misalkan masuk 50 besar Indonesia. Pasti akan banyak orang yang kemudian tertarik untuk berangkat ke sana juga. Jadi hal ini itu kadang-kadang supply dan demand itu tidak bisa kita menunggu adanya demand, tapi juga kadang-kadang supply perlu disediakan dulu. Jadi semacam itu. Makanya kemudian universitas-universitas tertentu tidak lagi boleh membangun kampus atau mengembangkan kampus dalam kota. Misalkan di Bandung, misalkan ITB, Unpad, UPI tidak boleh bikin kampus tambahan di dalam kota lagi. Jadi mereka harus keluar. UM juga pada dasarnya demikian, kita bikin kampus di Blitar, terus ada rencana mau bikin kampus juga di Magetan. Ya karena itu tadi, karena di sini sudah peak, terus kemudian ada demand bahwasanya harus diratakan fasilitas pendidikan. Dan juga linearitas dalam pengajaran tadi. Ini terkesan lebih urgent daripada isu gender ataupun inklusivitas, sehingga kadang-kadang kita sering mengesampingkan kedua isu yang kita sebutkan di dalam diskusi ini. So basically, this is important things for us to reflect back, bahwasanya kita hari ini mendiskusikan tentang learning materials karena kita merasa bahwasanya learning materials itu tidak begitu diperhatikan. Orang lebih banyak melihat tentang cara mengajarnya, terus teknik-teknik mengajar itu yang dicari, tetapi seperti learning materials itu tidak begitu diperhatikan. Makanya kemudian muncul pertanyaan bahwasanya kira-kira apa sih impact-nya atau pengaruh dari education, atau lebih spesifik misalkan materi ajar, materi-materi pengajaran terhadap isu-isu gender ataupun isu inclusiveness tadi. Kira-kira apa pengaruhnya? What do you think? What do you think? Maybe it would create a stereotype or gender bias. Ya, salah satunya itu dengan materi pendidikan itu kan itu bisa mengarahkan bahwasanya gendernya bisa menjadi lebih baik atau jadi lebih buruk, atau bahwasanya orang bisa lebih menerima dengan sesuatu dengan adanya learning materials itu. Makanya kita perlu memperbaiki learning materials itu. Itu kan goal-nya di sana arahnya itu sebenarnya. That's right, Mas Sarai. Thank you. So ada beberapa definisi yang ada di sebentar di sini. Anda bisa lihat sebagian definisi itu di ini halaman 2 sampai 3. Jadi di situ ada beberapa definisi tentang disability, kaitannya dengan disability, terus kemudian gender, terus gender dibagi lagi gender equality sama gender identity. Di sini tidak dispesifikkan ada berapa gendernya.
Tetapi secara umum pokoknya disebutin bahwasanya ada isu terkait gender equality ataupun gender identity, terus kemudian konsep inclusive education dan universal design for learning. Nanti bisa teman-teman baca di situ. Pada dasarnya yang diisukan oleh mereka adalah bahwasanya ada beberapa ketidakseimbangan dalam ketika kita mendiskusikan sesuatu semacam gender issues ini, ada muncul beberapa indikasi bahwasannya itu tidak seimbang. Ini ada beberapa yang bisa kita lihat, misalkan dari tugas teman-teman, misalkan sebentar, saya coba lihat di sini. Saya screen share juga, sebentar. Nah, ini punya Mbak Olivia misalkan. Kita bisa melihat dalam activity ataupun dari exercise itu ada kecenderungan lebih sedikit agak male dominant, walaupun tidak begitu tidak begitu signifikan dalam data temuannya, tetapi menunjukkan bahwasanya ada bagian yang dimana itu ada kecenderungan ke salah satu gender. Kita tidak tahu historisnya, kita tidak mewawancarai penulisnya, tetapi pada dasarnya nanti kita akan lihat bahwasanya ada isu-isu semacam ini. Misalkan ini lebih detail ada di sini. Jadi sebentar. Di assessment ada male dominance, sebagaimana kita lihat di sini cenderung male dominance rather than balance, agak sedikit sekali yang agak balance. Terus contoh dari yang project 1 yang dibuat Mas Sarai, misalkan kita akan lihat, ini belum saya periksa. Trying to check whether ini cukup seimbang untuk overall representations dari image ya. Ya, image. Baik, jadi seperti itu. Tetapi tidak semua buku demikian. Kadang ada buku-buku lain yang misalkan mereka itu tidak begitu seimbang. Makanya kita perlu melihat itu. Jadi contohnya didiskusikan di modul tersebut bahwasanya ada beberapa indikasi, misalkan mayoritas textbook ada dalam bahasa Inggris, Urdu, Mathematics, Science, and Social Studies, girl and women represented only 23.1% of all characters. Punya kita tadi, kalau misalkan temuannya Mbak Olivia tadi, kita masih tidak sebagainya ini, tidak sekecil ini, agak besar sedikit, tetapi karena memang datanya masih sedikit. Tapi kalau misalkan datanya sudah banyak, mungkin angkanya bisa lebih spesifik lagi. Jadi kemudian yang kita goal-nya itu kan adalah bagaimana caranya kita membuat representasi itu bisa lebih equal, misalkan berdasarkan agama di sini. Bagaimana dibuat misalkan equality, misalkan dalam activity, misalkan perempuan disebut, laki-laki disebut, ini cukup equal, ataupun misalkan bahkan tidak hanya deskripsi laki-laki perempuan saja yang direpresentasikan, tetapi juga bahkan hewan pun sebaiknya juga direpresentasikan secara seimbang. Misalkan ini pada cerita The Big Fat Pig, ini di sini kan ada pronoun he kayak gitu. Kira-kira apakah fungsi dari pronoun ini? Kalau menurut harusnya idealnya kalau pig itu kan harusnya it gitu kan. Tetapi si author itu menggunakan pronoun he untuk mengidentifikasi laki-laki, perempuan dan laki-lakinya dari pig itu, tapi dia prefer menggunakan he di situ. Menurut teman-teman kira-kira gimana komentar teman-teman? Mungkin autornya merepresentasikan he itu untuk menghidupkan jalan cerita. Jadi ada faktor psikologinya juga saat pengaruh ke karakter si pig-nya itu sendiri, Sir, mungkin. Bisa jadi semacam itu. Atau
membuat ini kesannya lebih hidup sebagaimana yang Anda sebutkan tadi dengan pronoun yang personal pronoun yang digunakan manusia. Jadi itu kan seperti kita mempersonifikasikan ini kan. Jadi seolah-olah ini seperti hidup seperti manusia gitu. Jadi ini mungkin bisa disebut sebagai majas, tetapi bisa jadi kalau misalkan si penulis tidak sensitif, dia bisa menyinggung gender yang berbeda. Kalau dalam kasus bahasa Indonesia, kita tidak punya isu yang besar seperti ini, karena kita tidak bisa membedakan gender dari pronoun. Misalkan dia di sini itu kan bisa refer laki-laki ataupun perempuan. Jadi kita cenderung lebih netral. Tapi dalam bahasa tertentu yang spesifik, maka kita harus cukup hati-hati terkait ini. Terus isu yang ada di ilustrasi gambar, sebagaimana yang teman-teman diskusikan minggu lalu dalam proyek teman-teman, kira-kira ada isu apa? Can you little bit discuss about it? What do you think? Ada yang bisa berkomentar terkait ini? Isu yang kedua terkait ini representasi dalam gambar. Sebentar, mana ya? Oh ini. Nah ini gender equitability dalam inclusive illustration. Isunya seperti apa? Contohnya, can you find it in Indonesian context or in your data? Di datanya yang kemarin atau di data di kita ada nggak isu-isu semacam ini? Kemarin kalau lebih ke cerita rakyat, tapi yang kena batunya itu yang gender perempuan. Oke, ada yang semacam itu, gender perempuan yang jadi korbannya gitu? Yang korbannya itu laki-laki disuruh mengikuti kemauannya perempuannya, terus nanti perempuannya di endingnya itu ngerasa salah, terus juga kena hukuman atau gitu. Nah itu hampir waktu buku saya kemarin itu semua ceritanya gitu. Oke, thank you. Kita tidak tahu motivasi dari author ketika memilih satu bahan ajar ya. Kadang-kadang mungkin dia mencari sesuatu yang berbeda, tapi anyway, kadang-kadang tidak sadar kan ketika dia milih apakah ini secara gender pas atau tidak. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngajar itu kita nyari bahan itu kan ngepaskan dengan yang mau kita ajarkan. Misalnya kita mau ngajarkan tentang tenses, past tense, berarti kan kita pilih cerita yang lampau. Kadang-kadang tidak sensitif terhadap ini. Mungkin saya setuju juga, kadang-kadang memang demikian. Ada beberapa cerita rakyat yang menunjukkan bahwasanya ada laki-laki yang jadi superhero, ada yang laki-laki menjadi karakter jahat, misalnya seperti dalam Ramayana. Ada karakter perempuan yang jahat, tetapi mayoritas karakter perempuan itu cenderung baik. Mungkin yang jahat misalkan semacam apa ya, cerita-cerita penyihir kayak gitu. Tetapi itu kan sangat spesifik. Jarang ada cerita yang misalkan menyebutkan bahwasanya ibu yang jahat terhadap anaknya, itu kan sangat jarang karena konsepsi kita terkait ibu itu kan sangat positif, jadi semacam itu. Tapi bapak yang jahat terhadap anaknya mungkin ada beberapa dalam cerita gitu. Kita tidak tahu persis karena kita tidak melakukan penelitian di bidang itu, tetapi kesan saja. Contoh lain misalkan semacam finding yang ditemukan oleh penulis yang ada di sini, misalnya di Turki ada 13% kesan bahwasanya laki-laki itu dominating dalam peran-peran autoritatif semacam jadi raja, memutuskan sesuatu dan macam-macam. Terus kemudian ini juga impact-nya ada. Menurut teman-teman kira-kira impact-nya jadi apa? Apa yang kemudian jadi impact dari ini? Yang bisa menjadi impact terkait ini? What do you think? What could be the impact?
And then how to make it more equitable. Oke, baik, kita skip dulu. Jadi pada dasarnya ada beberapa impact yang muncul, sebagaimana disebutkan di sini, bahwasannya ada beberapa aktivitas yang kemudian dia impact-nya itu jauh lebih besar ketika digambar daripada di tulisan. Terutama karena anak-anak kita ataupun orang muda itu lebih tertarik dengan gambar daripada dengan tulisan. Jadi ada penelitian yang mendiskusikan mengenai bahwasannya skripsi atau tesis atau disertasi yang lebih banyak gambarnya, yang banyak gambarnya itu lebih mudah difahami. Jadi ketika kita membicarakan data, itu kan akan lebih mudah kalau bentuknya tabel karena tertata rapi. Sama dengan ilustrasi itu, ketika ilustrasinya bentuknya gambar atau lebih spesifik lagi video, itu kesannya lebih mudah untuk difahami, diserap daripada tulisan. Bahwasanya banyak orang yang termotivasi untuk menjadi suicide bomber karena mereka sering diekspos dengan video atau gambar-gambar kekerasan terhadap pihak yang mereka bela tersebut daripada ketika tulisan. Karena kan ketika tulisan itu kan lebih sulit kesannya untuk memahaminya. Jadi kemudian muncul beberapa ide bahwasannya ada dua solusi yang ditawarkan, misalnya diantaranya adalah size and placement dan inclusiveness. Can you suggest something what the author means by size and placement serta inclusiveness di artikel tersebut? Apa yang si author maksud di situ sebagai size and placement serta inclusiveness-nya? Silakan, ada komentar. Silakan, ada komentar. Ini ada satu contoh misalkan. What do you think about this one? What do you think? Ada komentar terkait yang ini? Activity bersama gitu ya. Selain activity bersama, activity-nya juga kita switch. Bahwasanya ada activity tertentu yang dia juga tidak terbatas ke laki-laki saja. Jadi we are trying to use this one, principle of inclusiveness. Jadi dulu kesannya kalau lompat tali perempuan, terus bola laki-laki, terus kita coba switch dengan gambar semacam ini cukup membantu untuk mengembed pengetahuan tentang inclusiveness di mentalnya pembacanya. Atau yang model lain, misalkan rules di mana gurunya perempuan untuk mengajar mathematics diganti dengan yang laki-laki, atau sebaliknya pictures agar lebih seimbang, size-nya dibuat sama, highlight-nya dibuat sama besar, terus different ethnic groups ditunjukkan agar kemudian bisa kelihatan seimbang. Terus misalkan semacam ini tentang perempuan, tidak hanya perempuan, aktivitas terbatas pada perempuan saja, tetapi juga laki-laki juga melakukan aktivitas, dan ini jadi kesannya itu ada inklusif. Terus highlighting terhadap karakter dari marginalized groups. Kalau misalkan di Indonesia mungkin kelompok yang termarginalisasi itu mungkin misalkan dari secara umum yang lebih mudah, gampang, mungkin luar Jawa atau lebih spesifik Indonesia bagian timur yang jarang di-highlight, itu kemudian dicoba di-highlight kayak gitu. Kelompok yang cenderung diintimidasi itu di-highlight dalam teks, ditunjukkan bahwasanya ada semacam itu, ada inclusiveness-nya semacam itu. Mungkin itu cukup membantu. Ini laki-laki ini merupakan highlight-nya sebagai kelompok yang marginalized
karena mayoritas di sini kulit berwarna. Jadi si laki-laki ini kita assume saja dia mungkin pirang, terus yang teman-temannya ini mungkin for example kulit berwarna bisa jadi atau afro lebih spesifik. Jadi ini membantu untuk membuat kesan bahwasanya kelompoknya inklusif, terbuka, dan semuanya bisa dimasukkan dalam kelompok tersebut. Next, itu kaitannya dengan bahasa. Ini ada di project 1 yang kita sebutkan di project 1 terkait bahasa atau teksnya. Sebagaimana yang ditemukan teman-teman, isunya, sebagaimana yang di dalam tulisannya tulisannya Mas Sarai tentang figur ya, yang teks belumnya. Kalau Mbak Olivia ini tentang activity dengan assessment, jadi belum muncul di data kita. Tetapi intinya ada beberapa isu terkait ini. What do you think? Isunya, kira-kira isunya apa sih di bidang ini yang kaitannya dengan bahasa itu? Tadi saya yang itu figur itu jadi satu sama teksnya. Ya. Jadi, ya. Oke. Oh, di situ juga jadi satu ya. Oke. Cuma di situ kelihatannya agak seimbang ya laki-laki perempuannya ya. Iya, Sir. Ya. I don't know whether the author really think through about this one. Jadi ketika dia sedang menulis itu, apakah mereka si pengarang itu mereka berusaha memikirkan semacam ini sampai di berapa yang gender equitability-nya tinggi, berapa yang balance, berapa yang male dominant, female dominant, mereka memikirkan sampai detil itu atau enggak, atau hanya sekedar kontennya. Tapi looks like for me that maybe some author will fail to do that. Jadi mungkin beberapa nggak akan memikir sampai sejauh itu. Ini misalkan kasusnya kalau misalnya dalam penggunaan bahasa lebih spesifik penggunaan pronoun, he refers to boys and men, tetapi sering sekali kadang-kadang kita pakai he, terutama penutur-penutur di luar bahasa Inggris, bukan penutur asli bahasa Inggris, biasanya mereka kadang-kadang pakai he. Padahal sekarang yang suggested-nya itu adalah their atau they, their, theirs. Akan lebih mudah karena kalau they itu kan tidak ada laki-laki perempuannya, jadi cenderung dia lebih inklusif, sedikit masuk, banyak masuk, laki-laki perempuan semuanya masuk, jadi semacam itu. Konsekuensinya mungkin tidak begitu kuat sebagaimana laki-laki gambar tadi, tetapi tetap ada impact-nya. Makanya kemudian ada dua solusi yang ditawarkan. Yang pertama adalah use non-restrictive gender pronoun. Kalau he atau she itu kan sangat restriktif sekali. Tetapi ketika misalnya kita pakai bentuk yang there tadi, itu dia cenderung luas sehingga semuanya bisa masuk. Atau yang kedua, kita menggunakan relational definitions. What we mean by relational definitions? Yang dimaksud dengan relational definitions di situ apa? What do you think? Silakan. What the author means by relational definitions? Nah, ini contohnya misalkan ini bisa gender neutral language atau bisa dengan pronoun-pronoun sebagaimana tadi yang dia cenderung inklusif. Jadi di sini dia berusaha untuk netral, tidak menyebut mother, tetapi dia berusaha untuk membuat padanan yang dia bisa include all. Jadi kalau misalnya kita menyebut mother itu kan berarti ada yang tidak terinclude. Orang yang menikah, orang yang tidak mau menikah, orang yang menikah tapi tidak punya anak, orang yang tidak mau menikah,
yang masih kecil itu kan tidak ter-include. Tapi kalau ada woman itu kan inklusif, semuanya bisa include. Atau council member, di mana kadang-kadang kita ada beberapa yang kita tidak bisa hindari, misalnya seperti chairman sama chairwoman. Makanya kemudian ada opsi kemudian chairperson sebagai alternatif agar itu tidak muncul. Gitu. Alternatif lainnya misalkan make unnamed characters both female and male. Ini biar lebih netral. Karena ada kata-kata tertentu yang kemudian mempunyai kesan, apa ya, nama-nama tertentu yang mempunyai kesan semacam itu. Jadi misalkan apa ya, ada kesan misalkan nama dalam bahasa Jawa yang menunjukkan nama-nama orang zaman dulu, maka kesannya itu kayak kelihatan apa ya, deso, terus kemudian tidak berpendidikan. Padahal tidak demikian, tidak selalu demikian. Jadi kita tidak bisa rely semacam itu. Mungkin kalau nama-nama misalkan Suhartina, nah itu kan terlihat sangat apa ya, oldies kayak gitu kan. Padahal itu kan istrinya Pak Soeharto, Suhartina itu, Betin. Jadi itu kadang-kadang ada kesan demikian. Makanya kemudian dengan memunculkan natural form atau natural unnamed characters itu kadang-kadang bisa membantu membuat semacam itu. Ini ya. Kadang-kadang bisa dengan misalkan disingkat namanya, inisialnya, tetapi kadang-kadang itu hanya terbatas pada misalnya pemberitaan terkait korban atau pelaku dan macam-macamnya. Jadi untuk menghindari komplain atau menghindari tuntutan, misalkan ada kesalahan dalam hal tuntutan hukum, biar kita tidak dituntut memfitnah, makanya kita kemudian pilih penggunaan inisial atau nama yang diubah, misalkan sebagai korban dikasih nama ini kayak gitu. Ini merupakan salah satunya, tetapi itu jarang muncul di bahasa pendidikan atau learning materials. Walaupun kadang-kadang memang tidak umum, misalnya kita pilih misalnya NZ gitu, Nanang Zubaidi, NZ put sense in his hands kayak gitu. Itu kan nggak enak. Jadi ada kesan itu cocok untuk field tertentu. Dan yang terakhir, topik yang terakhir adalah gender equitability and transformational roles. Isunya itu bagaimana kita mengembangkan gender equitability and inclusive materials dan bagaimana peran guru yang harus dilakukan. Di situ ada dua peran utamanya, yaitu interpersonal relations dan sama activities. Kira-kira yang dimaksud dengan interpersonal relations sama activities tadi seperti apa? What do you think? Di bagian ini. So, what do you think? Kira-kira isunya apa? Dari roles dari guru, roles dari penulis materi, dan roles dari orang-orang yang digambarkan di dalam teks tersebut. What do you think? Silakan. Ada komentar? Tidak, masih bingung. Oke. Coba silakan lihat contoh ini and then comment on these examples. Silakan.
Oke, so basically dari teks tersebut gimana? Ada masukan? Mungkin seperti gambar yang sudah saya tunjukkan tadi yang ada mayoritas misalnya anak Afro dan satu anak kulit putih itu untuk menghormati kan selama ini cenderung superioritas kulit putih itu terjadi ditampilkan lebih banyak si Afronya daripada kulit putihnya seperti itu mungkin. Betul. Oke, thank you. Itu contoh salah satunya, betul. Itu betul sekali. Rules-nya dibuat diganti, perannya bisa diganti dan inklusif. Jadi peran tertentu misalnya masak, kita tidak hanya highlight bahwasanya perempuan saja yang masak. Bisa jadi laki-laki di highlight juga masak. Walaupun sesederhana membantu masak telur orek-orek atau misalkan masak nasi pakai rice cooker atau masak mie, itu digambarkan semacam itu biar lebih seimbang. Itu salah satunya, itu promote collab di antara mereka. Contohnya misalnya di sini, kalau misalkan gambarannya, misalkan kalau orang disable itu kan dia tidak bisa beraktivitas normal. Jadi di sini tunjukkan bahwasanya dia walaupun dia disable, dia juga ikut bermain dengan orang yang sehat. Ini menunjukkan dia dipotretkan sebagai bahwasanya orang disable itu tidak hanya pasif, tidak hanya orang yang menderita atau menjadi korban saja, tetapi ditunjukkan bahwasanya dia juga aktif dan bisa inclusively involved in these activities. Kita digambarkan bahwasanya perempuan sebagai CEO. Jadi untuk membuat balance, atau digambarkan peran-peran yang tidak hanya laki-laki saja, misalnya female doctor, atau misalkan teknisi perempuan yang mungkin masih jarang kita highlight, atau ahli perminyakan di lapangan perempuan semacam itu. Terus peran sebagai satuan pengamanan atau polisi semacam ini akan cukup membantu untuk meng-highlight peran aktif yang bisa dilakukan dan inklusif, peran yang inklusif yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya itu beberapa contoh-contoh yang mungkin kita bisa highlight dari bahan yang kita punya tadi. Jadi ini cukup penting. Sebentar, saya kembali ke PDF saya tadi. Nah, ini terutama karena hal-hal semacam ini sering kita kelupaan untuk highlight. Jadi ada misalnya ini female doctor sama male doctor. Terus kemudian disability, peran disability yang dia punya role sebagai tokoh masyarakat walaupun dia disable. Ini akan cukup membantu membuat kita lebih melihat ada inclusivity. Bahkan sesimpel gambar, ada laki-laki gambar penunjuk di belakang ini, laki-laki, ada perempuan, itu akan sangat membantu. Karena biasanya gambar-gambar itu misalnya gambar tulang, bukan tulang ya, badan, itu kan laki-laki. Mungkin kita melihat ada beberapa info yang agak obscure kalau misalkan wanita, gambar wanita yang ditunjukkan di situ. Tapi kadang-kadang ini kita perlu lihat juga bagaimana ini bisa direpresentasikan secara seimbang. Jadi misalkan kita menunjukkan anatomi laki-laki dan perempuan, walaupun beberapa model bahan untuk pengajaran semacam ini sudah ada yang semacam itu laki-laki perempuan kayak gitu. Jadi kita melihatnya dalam fokus secara positif saja. Nah, ini saat ada dua implikasi yang saya lihat, bahwasanya saya menemukan bahwasanya ada banyak sekali material yang ketika mereka dibuat atau material yang ketika mereka diajarkan, digunakan untuk mengajar, itu masih cenderung tidak inklusif atau tidak gender equal. Atau at least tidak gender equity, tidak ada benefit ekstra untuk orang-orang yang tidak punya di bidang itu. Jadi misalkan kita membicarakan mengenai spesifik terkait alat-alat pertukangan, tetapi deskripsinya sangat mendasar, sangat sulit dipahami oleh perempuan, ini berarti dia tidak begitu inklusif.
Jadi kita butuh tambahan ekstra untuk membantu orang-orang yang tidak memahami bidang itu misalkan. Ini yang kita anggap sebagai apa ya, materi yang dia mempunyai potensi untuk gender equity. Harapannya suatu saat kita bisa membuat materi-materi yang equal semacam ini, equality semacam ini. Jadi yang pertama satu itu tadi, ada banyak sekali materi ketika materinya dibuat atau materi ketika digunakan oleh sebagai pengajar oleh pendidik di kelas itu masih cenderung tidak seimbang gendernya. Nah, ini yang perlu kita highlight. Ada potensi di situ dan kalau misalnya teman-teman mau teman-teman bisa menilai apa ya, mengadakan riset terkait itu. Dan ini sangat menarik sekali karena kesan-kesan demikian itu sangat kuat muncul tidak hanya dalam pendidikan semacam ini, tapi dalam berbagai bidang, misalkan make up dan macam-macam. Anda bisa lihat shampoo, pemeran shampoo kan selalu orang yang cantik, terus rambutnya panjang, tidak pernah misalkan bukan tidak pernah, sorry, sangat jarang sekali orang yang rambutnya keriting terus pakai shampoo kayak gitu. Tentu kan memang kurang estetis, tetapi itu menunjukkan bahwasanya ada stereotip tertentu yang harapannya kita ini tidak bisa seperti itu. Karena tentu saja misalkan penyedia atau pengusaha sampo, dia kan juga harusnya kan dia membuka pasar seluas-luasnya. Dia kan tidak hanya menjual samponya dia untuk orang yang berambut lurus, tapi untuk orang yang berambut keriting. Dan tidak ada sampo yang bilang misalkan sampo untuk rambut keriting atau sampo, semua sampo selalu bilang untuk sampo rambut lurus, sampo rambut hitam kayak gitu. Ini kan merupakan hal yang kadang-kadang tidak inklusif kayak gitu. Ini sekedar contoh di luar ini. Ada banyak fenomena di sekitar kita dan Anda bisa menggalinya. Ini untuk keperluan Anda, misalkan Anda riset ataupun Anda publikasi ataupun Anda tugas akhir, itu ada banyak sekali potensi yang Anda bisa gali dari situ. Terus yang kedua, kaitannya adalah dengan awareness-nya. Awareness kita sebagai students dan sebagai teacher, kadang-kadang dari kita itu kadang-kadang tidak aware dengan isu-isu semacam ini. Apa ya? Kadang-kadang kita memang tidak begitu fokus dengan hal ini. Kita fokus dengan konten pengajaran, language use yang digunakan, apa ya, grammar, aspek grammar, listening, aktivitas yang ada di situ. Tetapi hal-hal detail semacam ini tidak begitu di-highlight. Nah, ini yang perlu kita highlight ulang agar kemudian pengaruhnya bisa positif terhadap kita pribadi sebagai pengajar dan juga ke siswa-siswa kita atau mahasiswa kita. Karena kita menyadari bahwasanya pengaruh pendidikan itu sangat kuat. Jadi rasisme dan macam-macam itu diajarkan tidak hanya oleh misalkan orang di luar kampus, tetapi juga masuk ke bangku kampus, bangku sekolah-sekolah. Ketika kita bisa menekan itu, maka kita berharap kita bisa lebih positif nanti hasilnya pendidikan kita. Itu saya kira untuk 2 poin utama dalam diskusi kita hari ini. Terus setelah ini saya minta teman-teman melakukan 2 hal. Sebentar. Yang pertama, sebentar. Mohon mengisi G-form attendance list ini, saya share di chat. Terus yang kedua, please, sebentar, ini kelihatan nggak ya? Opera saya ini kelihatan nggak web browser saya? Web browser saya kelihatan atau enggak? Tidak, Sur. Sudah kelihatan? Sudah, Sur. Sebentar. Oke, udah kelihatan ya. Di classwork ini, di week 9 itu saya barusan post link untuk independent study. Ada 4 isu di situ yang saya tanyakan. Pada dasarnya ini kita sudah diskusikan di kelas tadi. Nah, saya kepingin teman-teman fokus ke nomor 3, terus dan nomor 4. Pada dasarnya nomor 1 dan 2 itu kita diskusikan barusan. Saya ingin teman-teman menjawab nomor 3 dan 4 saja.
Silakan nanti ditulis jawabannya di situ. Nanti Anda bisa lihat di situ di instruksinya. Dokumen tadi yang dari USAID itu tadi saya juga cantumkan di situ. Terus di sini ada Google Docs untuk template ini sebenarnya untuk tugas ini. Tapi karena cuma nomor 3 dan 4 saja, Anda bisa kumpulkan langsung di komennya di situ, dijawab di situ aja. Saya akan tulis di sini, please answer question 3 and 4. Nah, ini saja. Silakan Anda jawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Dan silakan dikumpulkan sebelum next Thursday. Tapi saya ingin teman-teman membuat analisis yang lebih mendalam. Jadi tidak hanya sekedar komentar ringan, tapi silakan baca dulu materinya. Ini ada saya tes di situ. Kalau teks Anda panjang, silakan gunakan template yang ini. Kalau memang jawaban Anda pendek, Anda bisa copy langsung di sini. But anyway, I want your, brilliant analysis because I believe that you can analyze this. Karena teman-teman sudah melihat project 1-2 dan mereview bahan ajar tersebut. Terus kemudian juga di diskusi kali ini, saya cukup optimis bahwasanya teman-teman bisa menganalisis isu ini dengan melihat broader view of the Indonesian education. Harapannya dari situ kita bisa contribute something towards Indonesian education. Kira-kira apa sih yang kira-kira bisa kita sumbangkan atau kita pikirkan apa yang kita perlukan di kaitannya dengan ini. Itu saja. Alright, any question regarding this independent study? Silakan, ada pertanyaan independent study ini? It's clear, sir. Oke, baik. Silakan dilaksanakan nanti. And let me know if you have any questions. Baik, itu saja untuk hari ini. Kita cukupkan sekian. Terima kasih sekali atas kehadirannya Mbak Olivia, Mas Sarai, dan Mas Zidan. Thank you so much. See you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Thank you, sir. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.